Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Manajemen Kredit Perbankan. Adapun anggotanya ada terdiri dari 4 orang, saya Novita Febrianti, dan ada 3 teman saya, Devi Pratiwin, Nurjana, dan Farah Agustin. Manajemen kredit merupakan pengelolaan kredit yang dijalankan oleh pihak perbankan, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, sehingga kredit tersebut dapat berjalan dengan kesepakatan antara pihak bank dan debitur. Pengelolaan kredit merupakan kunci utama perbankan nasional agar mampu bertahan dalam persaingan yang semakin ketat, serta akan memberikan keuntungan maupun yang sesuai yang diharapkan. Yang kedua, perencanaan kredit. Perencanaan kredit meliputi berbagai kegiatan yang menentukan tujuan dari pemberi kredit, bagaimana menetapkan sasaran, program dari berbagai sektor ekonomi yang akan diberikan kredit. Dengan demikian, perencanaan kredit merupakan kajian bagaimana dan akan arah kemana penyaluran kredit dilakukan. Fungsi perencanaan kredit. Fungsi perencanaan kredit sebagai berikut. 1. Sebagai pedoman dalam menentukan pemberian kredit sehingga terhindar dari spekulasi yang mungkin mengandung resiko kerugian. 2. Sebagai pedoman pemberi kredit sesuai dengan segmen pasar. 3. Sebagai referensi dan pengawas pelaksanaan pemberian kredit agar sesuai dengan perencanaan. 4. Mengantisipasi terjadinya perubahan perencanaan yang disebabkan oleh perubahan di dalam tubuh lembaga pemberi kredit maupun perubahan yang terjadi di luar lembaga seperti politik, kebijakan bank, dan lain sebagainya. Faktor-faktor perencanaan kredit. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kredit yaitu sebagai berikut. 1. Kondisi ekonomi dan moneter secara makro. 2. Kegiatan pasar modal dan lembaga keuangan lainnya yang juga memberikan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat. 3. Kondisi bank yang dapat diketahui melalui analisis SWOT dan bank performance analisis kinerja bank. 4. Kemampuan nasabah dan manajemen lembaga pemberi kredit. 5. Mampu lembaga pemberi kredit dalam menghimpun dana. 6. Strategi pemasaran produk. 7. Strategi bisnis lembaga pemberian kredit. 8. Daya beli masyarakat terhadap hasil produksi nasabah. 9. Tingkat suku bank. 9. Tingkat suku bunga dana dan kredit yang berlaku. 10. Tingkat suku bunga dana kredit pesaing. Nah, baik, di dalam manajemen kredit perbankan ini ada 6 prosedur umum perkreditan, antara lain permohonan perkreditan, yang kedua penilaian atau analisa kredit, yang ketiga resiko kredit, yang keempat masalah jaminan atau agunan, yang kelima keputusan kredit, dan yang keenam analisa kredit. Nah, lalu apa sih permohonan kredit itu? Permohonan kredit itu merupakan sebuah surat yang dibuat oleh seorang pemohon kepada lembaga keuangan seperti bank, koperasi, atau lembaga simpan pinjam lainnya guna mengajukan permohonan pinjaman berupa sejumlah uang untuk mendanai kegiatan usaha pemohon. Jadi, itu merupakan pembuatan sebuah surat gitu yang diajukan kepada pihak yang akan mendanainya. Lalu setiap surat permohonan kredit yang diajukan harus dicatat dalam register khusus yang disediakan oleh pihak terkait. Surat tersebut dinyatakan lengkap apabila sudah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan untuk pengajuan permohonan kredit menurut jenisnya. Selanjutnya yaitu penilaian atau analisis kredit. Penilaian atau analisis kredit yaitu studi kelayakan pada perusahaan pemohon kredit. Penilaian kredit ini merupakan kegiatan pemeriksaan, penelitian, serta analisa terhadap keabsahan, kelayakan, dan kelengkapan data berkas atau surat permohonan kredit calon debitur sampai dikeluarkannya sebuah keputusan tentang diterima atau ditolaknya kredit tersebut. Yang ketiga yaitu resiko kredit. Resiko kredit merupakan adanya kemungkinan pihak lain dalam sebuah transaksi atau berhubungan dengan suatu instrumen keuangan. Resiko kredit ini
terjadi akibat adanya kegagalan dalam memenuhi kewajiban sesuai kondisi dan persyaratan kontrak atau perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, diakibatkan oleh berbagai masalah seperti kebangkrutan, keadaan yang tidak liquid, dan serta alasan-alasan lainnya. Masalah jaminan dan agunan, menurut Undang-Undang Perbankan, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian dengan seksama terhadap kemampuan, modal, watak, agunan, maupun proyek usaha dari debitur. Jaminan utama suatu bank ialah kepercayaan atau keyakinan bahwa kredit yang diberikan dapat dibayarkan kembali oleh para calon debitur, yang didapatkan melalui penilaian tersebut. Jaminan atau agunan dapat berupa barang, proyek, maupun hak tagih yang dibiayai oleh kredit yang bersangkutan. Bank tidak wajib meminta jaminan kepada para debitur berupa barang yang tidak ada kaitan langsung dengan objek yang dibiayai, atau biasanya disebut dengan agunan tambahan. Keputusan kredit. Substansi utama dari proses persetujuan kredit adalah untuk meyakinkan pihak pemberi kredit bahwa permohonan kredit yang akan disetujuinya tersebut cukup layak untuk diberikan. Jika terjadi kemacetan di kemudian hari, maka pemberi kredit itu harus yakin bahwa jaminan atau agunan yang dimiliki debitur dapat digunakan sebagai sumber pelunasan kredit yang diberikan. Keputusan kredit ini mengandung unsur moral yang sangat besar, karena melibatkan begitu banyak kepentingan orang lain. Apabila keputusan untuk menerima atau menolak permohonan kredit yang diambil tidak tepat, maka akan mengakibatkan pada timbulnya kredit bermasalah. Dengan demikian, keputusan kredit sangat bergantung pada individunya yang akan mengambil keputusan dengan benar dan memiliki moral karena menyangkut kepentingan banyak orang. Analisis kredit. Analisis kredit merupakan sebuah kajian yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu pemohon kredit yang diajukan. Analisis kredit atau penilaian kredit dilakukan oleh pegawai bank. Pegawai tersebut umumnya berada di tingkat seksi, bagian, atau dapat berupa komite yang diberi tugas untuk menganalisis pemohon kredit. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kucuran dana kredit dapat berlangsung aman serta ada kepastian tentang pengambilan pinjaman tersebut guna menghindari resiko kredit macet. Prinsip-prinsip analisis kredit terbagi menjadi 3 prinsip. Prinsip 6C, prinsip 5P, dan prinsip 3R. Prinsip 6C. 1. Captor, 2. Kapital, 3. Kapiti, 4. Kolateral, 5. Conduction of economy, 6. Constraint. Prinsip 5P. 1. Party, 2. Purpose, 3. Payment, 4. Profitability, 5. Protection. Prinsip 3R. Return, 1. 2. Repayment, 3. Risk vulnerability. Nah, di dalam manajemen kredit perbankan ini ada juga yang disebut namanya suku bunga kredit. Suku bunga kredit itu apa sih? Suku bunga kredit itu merupakan harga dari penggunaan sejumlah atau dapat juga disebut sebagai sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Suku bunga biasanya dinyatakan dalam hitungan persen. Nah, baik, lalu ada juga nih faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga. Apa aja sih? Sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu, pihak manajemen bank harus pandai dalam menentukan suku bunga agar bank memperoleh keuntungan yang maksimal. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penentuan besar kecilnya suku bunga itu antara lain 1. Kebutuhan dana, 2. Target laba yang diinginkan, 3. Kualitas jaminan, 4. Kebijakan pemerintah, 5. Jangka waktu, 6. Reputasi perusahaan, yang 7. Produk yang kompetitif, 8. Hubungan baik, dan yang terakhir itu ada persaingan. Dalam manajemen kredit perbankan, ada komponen-komponen penentu bunga kredit. Yang pertama total biaya dana atau cost of fund, yang kedua biaya operasi, yang ketiga cadangan resiko kredit, yang keempat laba yang diinginkan, dan yang kelima pajak. Jenis-jenis pembebanan suku bunga kredit.
Ada 3, yang pertama sliding rate, yang kedua flat rate, dan yang ketiga floating rate. Yang selanjutnya asuransi kredit. Asuransi kredit merupakan asuransi yang memberikan perlindungan dan menjamin tertanggung selaku penerima kredit atau debitur yang meninggal dunia disebabkan oleh kecelakaan, sakit, maupun cacat tetap akibat kecelakaan, sehingga tidak dapat melanjutkan kewajiban terhadap kreditur. Maka perusahaan asuransi ini tertindak sebagai penanggung jawab kewajiban melunasi pinjaman atau kewajiban tertanggung. Selanjutnya ada jenis-jenis asuransi kredit. Yang pertama ada asuransi kredit modal kerja atau yang biasa disebut dengan KMK. Yang kedua ada asuransi KMK umum, revolving atau yang biasa disebut dengan rekening koran. Yang ketiga ada asuransi kredit investasi atau project financing. Yang keempat ada asuransi kredit mikro pola executing kepada lembaga keuangan. Yang kelima ada asuransi kredit mikro pola channeling langsung kepada end user. Yang keenam ada asuransi kredit ketahanan pangan dan energi yang biasa disebut dengan KPPE. Yang ketujuh ada asuransi kredit kepemilikan rumah yang biasa disebut dengan KPR. Peminjaman kredit. Menurut Permenkue nomor 22-PMK.01/2008 tentang perusahaan peminjaman kredit dan perusahaan peminjaman ulang kredit. Peminjaman kredit yaitu kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finalisasi penerimaan kredit. Jenis-jenis peminjaman kredit. 1. Peminjaman pembukuan letter of credit import. Jaminan yang diberikan oleh asuransi AC kepada pembuku atau LC impor untuk kepentingan pemohon dalam hal terjadi kegagalan pembayaran pada saat jatuh tempo. 2. Jaminan pembukaan surat kredit berdokumen dalam negeri, baik usen maupun jaminan yang diberikan oleh asuransi ASAI kepada bank pembuka SKBDN untuk kepentingan pemohon dalam terjadi kegagalan pembayaran pada saat jatuh tempo. 3. Jaminan kontrak bank garansi dan jaminan yang diberikan asuransi ASAI kepada bank penerbit bank garansi untuk kepentingan nasabah apabila nasabah mengalami wansperstasi. Terima kasih.